pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian saya berjudul Determinan Financial Statement Fraud, yaitu studi pada perusahaan yang terdampak perubahan Undang-Undang Minerba. Presentasi ini dilakukan dalam acara SNGBS tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang. Ini dilatar belakangi bahwa salah satu bentuk alat komunikasi manajemen perusahaan dengan pihak eksternal adalah dengan laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan harus bisa diandalkan oleh setiap pihak pengambil keputusan. Sehingga salah satu syaratnya adalah laporan keuangan harus bersih dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Kondisi peraturan yang mengatur tentang ekspor mineral mentah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, perubahan yang dalam waktu relatif pendek ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang buruk itu akan memicu adanya ketidakstabilan kondisi keuangan dan ekstrimnya akan memicu kebangkrutan. Pada kondisi seperti ini, manajer seringkali menghadapi tekanan untuk melakukan financial statement fraud ketika stabilitas keuangannya terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mendeteksi hal-hal yang menyebabkan perusahaan yang terdampak, yaitu pada subsektor pertambangan, melakukan kecurangan pada laporan keuangannya dengan menggunakan pendekatan fraud. Pengembangan hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada rangka penelitian yang tergambar pada slide ini. Jadi variabel independennya terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization, sementara variabel dependennya terdiri dari financial statement fraud. Nah, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah pressure berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hipotesis yang kedua, opportunity berpengaruh pada financial statement fraud. Dan hipotesis yang ketiga adalah rationalization berpengaruh pada financial statement fraud. Mengenai metode penelitiannya, yang pertama adalah populasi. Populasi adalah seluruh perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2014 sampai 2018, yaitu sejumlah 217 perusahaan sampel. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan pervasive sampling, hasil penyampelan ditemukan 154 selama periode amatan. Dengan metode pengumpulan data adalah dokumentasi yang didapatkan dari data archival yang diambil dari laporan keuangan pada situsnya IDX. Kemudian metode analisis datanya menggunakan regresi logistik dengan persamaan regresi tersebut. Mengenai hasil penelitiannya, yang pertama adalah hasil statistik deskriptif, menunjukkan bahwa tren kecurangan atau fraud pada perusahaan sektor pertambangan semakin menurun selama periode amatan. Sementara variabel-variabel pada fraud triangle yang terdiri dari pressure yang diproyeksikan dengan stabilitas keuangan itu menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang mengalami ketidakstabilan keuangan karena rata-ratanya stabilitas keuangannya menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Sementara tekanan eksternal yaitu menunjukkan angka sebesar 0,491, artinya hutang yang ditanggung oleh banyak perusahaan di sektor pertambangan adalah 49,1% dari besarnya aset yang dimiliki. Sementara kepemilikan manajerial secara rata-rata masih didominasi oleh pihak internal. Kemudian yang target keuangan atau ROA
itu menunjukkan rasio profitabilitas yang tergolong rendah. Berikutnya untuk opportunity. Opportunity diproyeksikan dengan rasio perubahan piutang dan proporsi dewan komisaris. Rasio perubahan piutang rata-rata menunjukkan angka minus. Artinya banyak perusahaan yang memiliki piutang di periode sebelumnya yang lebih besar jika dibandingkan dengan periode berjalan. Sebenarnya hal ini adalah hal yang bisa dikatakan wajar karena dampak dari perubahan undang-undang Minerba tadi, dampak dari larangan ekspor tadi itu memang berimbas pada nilai penjualan perusahaan yang semakin menurun karena dia tidak bisa melakukan ekspor. Kemudian mengenai proporsi dewan komisaris. Nah, jadi rata-rata rasio dewan komisaris independen dengan dewan komisaris yang berasal dari internal perusahaan adalah pada rasio 1:2. Kemudian variable float triangle yang ketiga adalah rationalization yang diproyeksikan dengan perubahan auditor. Nah, di sini ternyata perusahaan lebih banyak memutuskan untuk tidak sering melakukan pergantian auditor dan tren ini menaik dari 75% menjadi 93,9 pada tahun 2018. Berikutnya adalah hasil p-value secara keseluruhan atau overall statistik. Nilainya kurang dari 0,01 yaitu 0,000. Artinya secara keseluruhan semua variabel independen tersebut teruji ada perbedaan signifikan. Kemudian berikutnya lagi adalah hasil kecocokan penggunaan model regresi logistik dengan uji Hosmer dan Limshaw menunjukkan nilai chi-square sebesar 13,001 atau lebih besar dari 0,05. Artinya penggunaan model regresi logistik adalah sudah tepat. Kemudian pengujian model regresi menjelaskan bahwa pengaruh gabungan dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi adalah signifikan dalam hal menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sementara hasil R-square atau koefisien determinasinya menunjukkan kontribusi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi adalah 45,9%. Berikutnya tingkat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas dilakukan dengan uji Weld. Hasil uji koefisien regresi menunjukkan hal yang bisa menekan perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan, yaitu stabilitas keuangan yang tinggi, target keuangan yang bisa dicapai, dan memiliki rasio dewan komisaris independen yang tinggi. Dan yang terakhir adalah hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1, 2, dan 3 diterima, sedangkan hipotesis 3 ditolak. Berikutnya kita sampai pada pembahasan hasil penelitian. Hipotesis penelitian ini ada 3. Yang diterima adalah hipotesis pertama dan kedua, yaitu tekanan dan kesempatan mempunyai pengaruh terhadap financial statement fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian Manurung dan Hadian pada tahun 2013. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa stabilitas keuangan, pertumbuhan aset, target keuangan, dan jumlah dewan komisaris independen adalah faktor pendorong manajemen perusahaan melakukan kecurangan guna mempertahankan kinerja keuangannya ketika stabilitas keuangan terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi eksternalnya. Kemudian untuk hipotesis ketiga yang tidak diterima itu adalah rasionalisasi berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hasil ini sebenarnya sejalan dengan penelitian Yasriani dan Rahayu pada tahun 2017. Data penelitian menunjukkan tren kenaikan semakin sedikit perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Hal ini dilakukan perusahaan agar terhindar dari praktek kecurangan dalam pelaporan keuangan. Perusahaan yang melakukan fraud lebih sering melakukan pergantian auditor karena manajemen cenderung berusaha mengurangi kemungkinan pendeteksian oleh auditor terkait tindakan kecurangan yang dilakukannya. Kegagalan
auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan biasanya meningkat sesaat setelah terjadinya pergantian auditor. Kita sampai pada kesimpulan dan saran. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi hal-hal yang menyebabkan perusahaan melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut adalah adanya stabilitas keuangan, pertumbuhan aset, target keuangan, dan jumlah dewan komisaris independen. Kemudian keterbatasan penelitian ini adalah pada periode amatannya, yaitu periode amatan setelah kebijakan larangan ekspor dihentikan. Amatannya hanya dilakukan pada 2 tahun setelah keran ekspor dibuka kembali. Jadi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah tahun amatan. Kemudian hal menarik lainnya yang bisa diteliti adalah dengan membandingkan nilai kecurangan perusahaan yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah periode adanya larangan ekspor biji dibandingkan dengan pada periode pembukaan keran ekspor. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Semoga membawa manfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.